Thank you so much Raul untuk introductions-nya. Dan sekarang kita lihat match penutupan dari kedua tim yang masih memperebutkan posisi peringkat pertama dari grup B. Akankah game rate dari RRQ Hoshi dihancurkan atau justru RRQ Hoshi lah yang bisa mempertahankan keadaan? Tapi kali ini lihat gimana Idok bermain dengan sangat agresif, men-trigger retributions dari KLTZ, dan itu membeli waktu cukup banyak sih. Dan lihat di sisi lain Om, Sujin yang mengambil orange buff milik KLTZ. Oh ini aku suka banget sih, RRQ Hoshi mereka menunjukkan sesuatu yang sangat bagus, dimana memang ya kalau lawan menggunakan Jawhead, orange buff pasti dicepetin. Dan Sujin tinggal masuk tadi, karena sudah low HP, dia masuk retribution, dia bisa langsung keluar juga. Dan ini membuat tim Falcons, mereka cukup pincang sebenarnya di early game, karena KLTZ tanpa orange buff. Dan itu skenario yang sangat-sangat baik untuk menjawab Jawhead dan juga Suyo, yang sekarang membuat RRQ Hoshi bermain lebih agresif. Flicker dikeluarkan, tapi tertangkap efek stun. Rins dikejar, KLTZ yang berhasil mendapatkan first blood-nya. Dilempar ejector Flicker oleh Ogwen dan Sujin pun down. Kali ini Idok belum berhasil memang menyelamatkan nyawa dari dua member RRQ lainnya. Meskipun RRQ kehilangan lava golem, tapi ini kerugian yang cukup fatal untuk RRQ dari keuntungan mereka. Ya, yang ternyata dari tim Falcon juga mereka bermain lebih agresif ya. Kehilangan orange buff, mereka bermain agresif, mereka memaksimalkan power dari Suyo itu sendiri di level 3 tadi. Langsung nabrak, dan kita bisa melihat berapa besarnya damage yang sudah terakumulasi dari Suyo. Iya, dan jujur itu pergerakan yang sangat cepat juga dari Falcons untuk menjawab ya. RRQ mereka dibuat sedikit ada kesalahan karena terlalu maju dari Sujin yang tadi berhasil dipanis balik oleh member-member Falcons, terutama Ogwen dan juga KLTZ yang bersiap. Tapi kali ini kondisinya Turtle sudah mulai dikuasai oleh tim Falcons. Retribution yang dikeluarkan tapi gagal, dan Dairon menjadi penyelamat. Dengan last hit ke arah Turtle yang membuat keuntungan berlipat untuk RRQ Hoshi. Bahkan Flaptzy tereksekusi, View tertinggal. Gak ada flicker dari View, Shadow Kill dikeluarkan. Berhasil dieksekusi oleh Rins. Menjadi keuntungan yang lagi-lagi dipegang oleh RRQ Hoshi. Yep, mistakes dari tim Falcons. Retribution yang terlalu cepat tadi dipergunakan oleh KLTZ mungkin ya, dikarenakan dorongan dari Fishbreak juga tadi yang terjadi. Sehingga sedikit panik dari KLTZ untuk menekan tombol Retribution. Dan tim Falcons mereka kembali tertinggal. Jadi sama-sama saling balas-membalas satu sama lain. Dan tempo permainan ini belum pelan, masih cepat juga sebenarnya. Karena kita jarang melihat dari Regen PH. Iya. Ini sudah harus kontes di early dengan poin kill ya. Totalnya sudah 4 sekarang di menit 3. Benar-benar, dan ini mungkin adaptasi yang dilakukan oleh Falcons ya. Berhadapan dengan RRQ Hoshi yang biasanya early game mereka nggak terlalu agresif. Tapi mulai di menit ke-7, ke-8 sebelum Lord pertama muncul, mereka udah mulai tuh memegang tempo permainannya. Dan kali ini memang pergerakan dari Idok yang nggak diduga-duga membuat Ogwen agak sedikit panik di sana meskipun mendapatkan poin pick pertama karena Ogwen, tapi Idok pun tereksekusi. Rins menggagalkan reward manipulations-nya. KLTZ terpaksa harus bermain jauh lebih aman karena Toy terlihat datang dari kejauhan. Ya, Piu yang harus diwaspadai sekarang karena dia selalu nempel dengan taratnya, tidak ingin terlalu maju juga. Dan Super Marco sementara waktu hanya akan berusaha untuk mendapatkan stack demi stack ya. Karena wah, ini masalahnya Super Marco juga nggak selamat. Lihat gimana Sujin bahkan bisa mendapatkan Super Marco yang tadi udah kehabisan langkah untuk mengeluarkan Battle Mirror Image. Ini menjadi keuntungan yang berlipat ganda untuk RRQ Hoshi karena lagi-lagi space buat Toy mendapatkan free farm, apalagi Idok sama Rin sekarang megangin juga untuk di belakang outer turret top lane. Wow, tapi View langsung bad fist berusaha untuk menabrak ya. Dan di area top akan bisa di-defense untuk last catapultnya diberikan kepada View ternyata. Super Marco agak sedikit terlambat. Changmin Claw. Tidak ada masalah juga, Flaptzy mengambil area mid dan kita akan melihat level 5 jungler akan clear di XP lane. Ya udah waktunya nih. Wah, tapi ini Idok nggak ketahuan sama sekali oleh View. Oke, terekspos sedikit. Masih menunggu momentum. Dan ternyata KLTZ yang menyadari keberadaan dari Idok membuka Glorious Pathways, Sujin yang dituju. Dengan efek stun, Unstoppable Force dikeluarkan, Sujin masih bisa menghindar. Tapi Retributions yang belum connect memang, tapi dapatkan oleh View. Untuk turtle kedua, penyelamatan yang begitu bilang dari sang mid laner tim Falcons berhasil mendapatkan objektif turtle-nya. Yap, turtle pertama, turtle kedua bukan jungler yang dapetin, tapi EXP dan juga mid laner. Dan kali ini ya, memang tempo permainan agak pelan. Tapi kalau kita lihat Super Marco-nya, ini harus bisa juga di pick off. Karena dua late game insurance bagi tim Falcons ini akan sangat berbahaya di mid game. Dan sejauh ini ya, View juga sudah bermain dengan cukup baik. Dia hanya sekali terpick off, udah dia main di belakang terus. Tidak ingin membiarkan posisinya juga terlihat dengan pemain-pemain RRQ. Iya, tapi masalahnya sekarang gimana caranya RRQ membongkar
rotasi bermain bertahan dari tim Falcon. Sekarang mereka udah bergerak secara aman banget. Tapi kali ini nggak dengan Idok yang datang secara tiba-tiba, Flicker dikeluarkan. Tertangkap Curtain Skull View dan juga Flap to Z. Masih berhasil menahan semua damage yang diterima. Dan bahkan di bagian lain, ada Zaman Force yang diaktifkan oleh Toy memukul mundur Super Marco. Selesai dengan beberapa hit ke arah outer turretnya. Dan ini bisa saja untuk terus mendorong dari RRQ terutama di bagian tengah karena Susujin bersiap. 1v2 terlihat backupan pun datang, Dairen dan juga Rins yang mendorong mundur. Tapi Quad Shadow yang begitu beresiko hampir saja bisa dilempar oleh Ejector. Iya, tapi masih berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer. So it's okay. Tapi top lane-nya lihat Super Marco-nya di-push ternyata. Itu pressure yang tiada henti dari Toy dan lihat gimana Toy bermain dengan sangat nyaman di depan Super Marco. Ya, sang juara dunia. Betul, the bulletproof Super Marco. Yang ternyata berhasil didesak mundur juga, bahkan harus kehilangan ya. Untuk turret yang dijaga oleh dia juga. Sementara tugas di late games yang aku takutnya buat RRQ Hoshi, karena mereka nggak punya akses nanti untuk menuju ke field. Sekarang mereka masih punya Idok, masih bisa sembunyi dalam rumput. Tapi late game pasti beda cerita. Ya aku ngelihatnya bisa tetap naruh harapan ke arah Susujin sih. Ngelihat dia kondisinya masih aman banget ya dengan 2 point kill dan dari segi gold lead juga semua member RRQ Hoshi ada di atas dari tim Falcon. Tapi kondisinya akan segera berubah pastinya di turtle yang ketiga. Setup seperti apa yang akan dilakukan karena conceal play yang dilakukan oleh tim Falcons. Menuju ke bagian tengah, Gwen masih menunggu momentum. Dairen yang terexpose, Ejector dikeluarkan. Reward position yang berhasil memberikan cover dan bahkan Flop to Z dan Kyle to Z down. Lihat gimana Susujin menggunakan shadow kill di timing yang tepat. Memukul mundur Super Marco. Dan kali ini turtle ketiga milik RRQ. Ya pasti jatuh ke tangan RRQ karena Kaltizi yang tumbang juga dan nice play tadi. RRQ Hoshi berhasil untuk memenangkan tim fight yang sangat rapi. Wah, tapi Ejector itu bagus banget meskipun Rins tereksekusi. Tapi RRQ nggak tinggal diam, mereka mencoba mencari pertukaran dengan Super Marco yang ditangkap dengan fist break. Untungnya masih ada Battle Mirror Image. Tapi nggak hanya kerugian itu saja karena mereka pun kehilangan outer turret mid lane. Yap. Banyak ya, dan targeting dari Gwen juga untuk melempar satu hero. Ini belum bisa langsung dipastikan tumbang. Dan itu jadi PR untuk tim Falcons lagi kah Ejector? Oke, menghindar dengan face crack, tapi lihat gimana Susujin. Shadow kill yang tepat dikeluarkan setelah menghina dengan Quad Shadow yang mendudukan bagian belakang. Kelsian dikejar dan Kelsian pun down untuk kedua kalinya. Dairen yang berhasil menyelamatkan momentum dari Susujin yang kehilangan Quad Shadow tadi. Yap, semuanya habis satu demi satu tim Falcons. Mereka sudah berhasil untuk dipukul mundur oleh RRQ Hoshi dan lambat laun. Jungle mereka juga diinvasi. Kali ini RRQ Hoshi pegang kendali sangat dalam. Wah, dan bahkan Flapesi nggak dikasih escape. The God itself langsung dimakan bulat-bulat oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang lihat gimana, seperti yang tadi kita udah bahas, tempo permainan RRQ Hoshi meningkat di menit ke-8. Dan lihat gold lead mereka hampir menyentuh 5.000. Cuma terlihat di awal pelan ya. Dengan ya, kill point juga nggak jauh banget, belum sampai ke double digit. Tapi mereka sudah berhasil untuk menguasai bagian bawah. Mid-tar juga sudah pecah ini buat tim Falcons yang berarti lebih sulit lagi untuk Vision mereka menjaga buff demi buff. Dan kita jangan lupakan greedy draft dari tim Falcons. Dengan menggunakan Sicilian bersama dengan Cloud, ini mereka butuh waktu loh buat bisa jadi juga. Iya, dan itu yang lagi-lagi diuntungkan dari draft yang dibawakan oleh Coach Cascute ya. Karena mereka menghilangkan Moskov, menghilangkan Bruno juga tadi di akhir, serta Granger yang nggak ada dalam pilihan. Ini membuat dua late game insurance dari tim Falcons benar-benar dibuat kerepotan karena mid game-nya udah mulai diacak-acak oleh RRQ Hoshi. Ya, berarti sih dominance size juga. Dan Toy-nya terlihat akan sangat bebas sekali sih kalau buat Toy. Ini kita juga belum melihat siapa yang bisa nangkap Toy dari sisi tim Falcons. Toy di sini percaya diri banget ya, nggak bawa prepaid. Ya, mungkin pakai flicker juga bisa sebenarnya buat dari Unstoppable Force ya. Karena Gwen dari tadi juga targetnya ini yang ada di depan, bukan yang ada di bagian belakang. Oke. Lord, yang pertama setup dilakukan, RRQ Hoshi bersiap. Yang perlu kita waspadai adalah pergerakan dari Idok yang masih bersembunyi. Belum diketahui oleh member-member dari tim Falcons lainnya. Dan sepertinya mereka merelakan saja untuk Lord yang pertama. Sambil menunggu untuk Super Marco mendapatkan semua farm di bagian bawah. Ya, tapi bakal lama untuk Super Marco kalau mau dapetin itemnya. Jadi ini bisa lebih jauh lagi sebenarnya buat RRQ Hoshi bisa leading. Karena mereka dapetin Lordnya, mereka bakal dapetin juga inner atau turret semuanya dari tim Falcons. Dan bahkan ya di bagian bawah ya, Susujin akan bisa keep farming terus-terusan ya. Ini lebih ke membiarkan ya. Kalau dari sisi tim Falcons, Super Marco-nya yang harus jadi banget. Masalahnya dikasih waktu tersebut nggak tuh sama RRQ Hoshi yang sekarang memang mereka bermain dengan sangat-sangat agresif. Temponya meningkat setelah di menit 7-8 tadi. Bahkan kali ini Gwen tertinggal. Tabrak. Sedikit
menghindar dengan adanya conceal play dan untungnya masih bisa diselamatkan. Tapi keuntungan masih ada di tangan RRQ karena sekarang Lord mendekat di bawah dari tim Falcons Philippines. Yap, dan tentunya punya BOD. Damage seharusnya sudah cukup, lebih daripada cukup buat RRQ Hoshi. Siap untuk menyerang dari 3 wave yang berbeda. Holy Defense memang telah di-trigger, tapi reward manipulations dari Rins yang langsung mengunci Kyle Tesi, Flap Tesi pun di dalam kotak kematian. Susujin masuk lagi di belakang, Shadow King dikeluarkan, Susujin mencoba mencari target kedua, Super Marco masih bisa diselamatkan, tapi enggak dengan Flap Tesi yang tertinggal sendirian. Kali ini kehilangan Idok memang, tapi dengan 4 player yang tersisa mereka masih coba untuk mendapatkan 2 best turretnya. Susujin menggocek dengan Quad Shadow, masih cukup aman untuk menghindar menjauh dari jangkauan Kyle Tesi. Dan sekarang mereka siap menuju ke arah bagian atas. Toy membuka Saman Force dan View yang dituju. Tapi Keltos tertangkap. 3 member hilang dari tim Falcons Philippines. RRQ Hoshi berada di atas langit. Mereka siap untuk menangkap siapapun. Bahkan Super Marco yang hampir saja dieksekusi. Satu timing yang tepat dari Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Sujin. Yap, masih bisa tapi gamenya belum end. Masih akan ditahan oleh tim Falcons. Tapi kita bisa melihat ya, base start yang hilang. Pertanda tim Falcons mereka sudah sangat melemah untuk bisa keluar dari area base. Apalagi dengan perbedaan gold yang sangat jauh. Yang kalau kita lihat juga goldnya semuanya leading dipegang oleh RRQ Hoshi. Bahkan, waduh Lek Dairan. Wah, Duitnya banyak banget ya, 3.200 leading. Dan itu Flap Tesi masalahnya. Hylos yang memang bisa dipegang banget dengan Cici. betul. Dan lagi-lagi kita lihat gimana inisiasi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dengan masuk ke Sujin di bagian belakang. Direct double kill. Mencari target ketiga karena Keltos pun hilang. Menyisakan 2 member saya dari tim Falcons. RRQ Hoshi mengacak-ngacak roster juara dunia. Bahkan kali ini mereka bisa melakukan one straight push-nya karena hanya ada View dan juga Ogwen. 2 member terakhir dari Falcons Philippines yang seperti yang gak bisa bertahan karena Susujin lagi-lagi The Mercenary masuk lini belakang. Ogwen down dan 12 menit yang dibutuhkan untuk RRQ The King of Kings mendapatkan game yang pertama. Yap, kemenangan yang sangat-sangat penting tadi juga untuk bisa mensecure top 1 untuk grup. Bisa diambil ternyata oleh RRQ Hoshi kemenangan pertama. Oke, 1 poin tambahan. Tapi yang pasti clean bagi RRQ Hoshi. Meskipun mereka